sih? Masa sih? Masa sih? Masa sih? Halo pemirsa, kembali lagi di program Masa Sih? Program yang akan mengulas informasi ringan yang akan nambah wawasan Anda. Olahraga merupakan sebuah aktivitas yang dapat menyehatkan tubuh. Saat ini, kita banyak mengenal jenis-jenis olahraga, mulai dari sepak bola, tenis, bulu tangkis, bersepeda, dan lain-lain. Olahraga tentunya membutuhkan kemampuan atau skill yang baik, apalagi jika olahraga ini dipertandingkan. Selain olahraga-olahraga yang sudah sering kita jumpai, ternyata ada loh olahraga yang aneh. Meskipun demikian, olahraga ini memiliki banyak peminat. Masa sih? Kalau gitu, langsung aja kita simak olahraga paling aneh di dunia. Masa sih? Chess boxing adalah dua disiplin olahraga, catur dan tinju, yang dipadukan jadi satu. Pemain bisa menang karena skakmat atau KO. Selain itu, pemain juga bisa menang karena penalti waktu seperti dalam permainan catur normal. Kalau hasil caturnya seri, maka keputusan menang dan kalah akan diputuskan dalam pertandingan tinju. Pada umumnya, chess boxing diselenggarakan di ring tinju standar dengan menggunakan aturan dan perlengkapan tinju amatir standar. Ronde caturnya juga dilakukan di dalam ring tinju dengan meja, kursi, dan papan catur. Kalau pertandingan caturnya sudah selesai, maka meja, kursi, dan papan caturnya akan dipindahkan keluar ring. Permainan catur dimainkan dalam waktu mulai dari 3 menit hingga 12 menit. Ini tergantung beberapa faktor, seperti pengalaman atau pertarungan untuk memperebutkan gelar. Pemain pemula bertanding dalam pertandingan yang lebih pendek dengan ronde catur 4 kali 3 menit dan ronde tinju 3 kali 2 menit. Sedangkan pertandingan chess boxing senior penuh terdiri atas ronde catur 6 kali 4 menit yang diselingi dengan ronde tinju 5 kali 3 menit. Pemain bisa menang dengan KO selama bertanding tinju atau dengan skakmat selama ronde catur, atau terus-menerus mengulur waktu untuk bergerak saat bermain catur. Pemain juga bisa kalah karena melakukan beberapa pelanggaran aturan tinju. Perkembangan chess boxing sudah cukup pesat karena ada organisasi khususnya yang dinamakan World Chess Boxing Association yang dibentuk tahun 2013. Sebenarnya, sebelumnya juga sudah dibentuk World Chess Boxing Organization yang dibentuk tahun 2003. Keduanya sama-sama masih berjalan sampai sekarang. Perkembangan chess boxing pun makin baik, terbukti dengan adanya berbagai kompetisi tingkat internasional yang diselenggarakan dari tahun ke tahun. Memang belum banyak negara yang berpartisipasi dan memiliki atlet yang bisa diwakilkan untuk mengikuti kompetisinya. Namun, diperkirakan akan semakin meningkat ke depannya. Masa sih? Berbagai jenis olahraga mengadu kekuatan seperti gulat, tinju, panco sudah populer. Tapi ada juga olahraga mengadu kekuatan yang agak unik, yakni two wrestling atau gulat jempol kaki. Olahraga two wrestling sudah ada sejak 1976 di Wheaton, Staffordshire, Inggris Raya. Ide ditemukannya permainan ini bermula ketika kelompok perkawanan The Old Royal Oak Inn yang menerima kenyataan Inggris tidak menghasilkan juara olahraga dunia sama sekali kala itu. Solusinya, mereka menginisiasi olahraga baru ini dan memastikan warga Inggris yang akan menjadi juaranya. Olahraga two wrestling hampir mirip dengan gulat tangan atau panco. Keunikan olahraga ini justru mengadu kekuatan jempol kaki. Olahraga ini mengadu dua orang yang saling mengunci dan mencoba menjepit jempol kaki secara bersamaan. Sebelum pertandingan dimulai, wasit akan memeriksa kaki peserta. Kedua peserta akan duduk di lantai saling berhadapan dan posisi kaki saling bertaut ke papan. Tidak semua jari-jari kaki dikaitkan, tapi hanya perlu jempol kaki mereka saja yang saling mengunci. Setelah posisi pas, wasit memberi aba-aba pertandingan two wrestling dimulai. Kedua peserta harus memaksa kaki lawan untuk menyentuh papan kecil yang jaraknya hanya beberapa sentimeter dari samping kaki. Jika kaki salah satu peserta menyentuh papan, maka dinyatakan kalah dalam pertandingan. Salah satu aturan yang harus diperhatikan selama bertanding, mereka tidak boleh mengangkat badan dan harus tetap duduk di lantai. Olahraga ini dimainkan skema 3 kali kemenangan. Artinya, salah satu peserta minimal harus
memenangkan 2 dari 3 ronde pertandingan. Seiring waktu, olahraga Two Wrestling kian berkembang dan telah mendapat popularitas cukup tinggi. Saat ini terdapat kejuaraan gulat jempol kaki tingkat dunia, World Two Wrestling Championship, yang diadakan setiap tahun. Selama lebih dari 1 dekade, Inggris menegaskan dominasinya dalam olahraga ini. Orang Inggris, Alan Nasty, berhasil mempertahankan gelar juara selama 12 tahun. Masa sih? Di Finlandia, ada kompetisi olahraga yang mungkin terlihat tidak biasa bagi kebanyakan orang. Lomba yang disebut Eko Kanto ini melibatkan para suami yang menggendong istrinya dan berlomba melawan suami lainnya. Kompetisi menggendong istri diadakan setiap tahun di Sonkajärvi, Finlandia. Agenda ini biasanya melibatkan peserta dan penonton dari seluruh dunia. Permainan ini cukup mudah. Peserta laki-laki melewati rintangan sepanjang 253,5 meter sambil membawakan satu tim perempuan. Biasanya istri, pacar, atau bahkan teman mereka. Gaya menggendong yang paling umum adalah gendongan Estonia, di mana peserta yang digendong digantung terbalik dengan kaki melingkari bahu pria dan lengan melingkari pinggang pria. Perlombaan itu melibatkan rintangan yang menampilkan berbagai tantangan, termasuk kolam air, rintangan, dan tanjakan curam. Peserta harus menyusun strategi tentang cara mengatasi rintangan ini secara efisien sambil mempertahankan langkah cepat. Pemenang diputuskan berdasarkan kecepatan, kemahiran, dan teknik. Hadiah pasangan yang menang adalah bir seberat sang istri. Konon, asal-usul kompetisi ini berasal dari penjahat legendaris Finlandia bernama Herkko Rosvo Ronkainen pada akhir abad ke-19. Legenda mengatakan Herkko dan gerombolan pencurinya meminta calon anggota untuk membuktikan kekuatan mereka dengan menyelesaikan kursus yang menantang sambil menggendong seorang wanita. Tindakan ini dilihat sebagai cara untuk menguji kecakapan fisik dan kesetiaan seorang pria kepada pasangannya, meletakkan dasar bagi olahraga modern. Beberapa orang beranggapan perlombaan ini berasal dari kasus pencurian istri yang biasa dilakukan di negara tersebut. Dikatakan mereka yang berhasil menculik istri tersebut berhak untuk menjadi suaminya. Penculikan ini akan terjadi terus-menerus. Hal ini disebabkan istri yang telah diculik tersebut biasa saja diculik oleh pria lainnya yang lebih muda. Saat ini, Eko Kanto dipandang tidak hanya sebagai acara yang menyenangkan, tetapi juga merupakan bukti ikatan abadi antara pasangan karena menguji kerja tim, komunikasi, dan kemauan untuk menghadapi tantangan bersama.